Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang berdoa mengharapkan kematian, sebab musibah yang menimpa. Hukum berdoa mengharapkan kematian. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang harus berangan-angan, hendaklah dia mengatakan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik untukku.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 6351, nomor 5671, dan Muslim nomor 2680. Dalam hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang berangan-angan agar mati. Dalam riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah berdoa meminta mati sebelum datang waktunya." Dari hadis tadi dapat dipahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berangan-angan mati dalam pikiran dan juga berdoa dengan diucapkan meminta kematian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Jika bukan karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdoa meminta kematian, niscaya aku akan memintanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 7234. Dua alasan mengapa dilarang berangan-angan meminta kematian. Dalam hadis tadi terkandung larangan bagi setiap muslim untuk berangan-angan atau meminta kematian karena musibah yang dialami, baik berupa kemiskinan, kehilangan sesuatu yang berharga, penyakit tertentu yang parah, luka secara fisik, atau musibah-musibah lainnya. Larangan itu karena dua alasan. Alasan pertama, perbuatan tersebut menunjukkan keluh kesah terhadap musibah yang menimpa, tidak ridho dengan takdir Allah Ta'ala, dan menentang takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim adalah bersabar dalam menghadapi musibah. Kewajiban sabar ini berdasarkan ijma' ulama. Yang lebih utama dari sabar adalah bersikap ridho terhadap musibah atau takdir dari Allah Ta'ala tersebut. Ridho terhadap musibah hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib, menurut pendapat yang paling kuat. Alasan kedua, berdoa meminta kematian tidaklah mendatangkan maslahat, namun di dalamnya justru terdapat mafsadah atau keburukan, yaitu meminta hilangnya nikmat kehidupan dan berbagai turunannya yang bermanfaat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah seseorang mengharapkan kematian dan janganlah meminta mati sebelum datang waktunya, karena orang mati itu amalnya akan terputus, sedangkan umur seorang mukmin tidaklah bertambah melainkan akan menambah kebaikan." Hadis riwayat Muslim nomor 2682. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja dia menambahkan amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk akhlaknya, semoga dia bisa menjadikannya bertaubat." Hadis riwayat Bukhari nomor 5673. Bagaimana jika musibah tersebut menimpa agama seseorang? Zahir hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa musibah tersebut bersifat umum, baik musibah yang terkait dengan dunia atau yang terkait dengan agama. Akan tetapi, sejumlah ulama salaf memaknai larangan tersebut jika musibah tersebut berkaitan dengan dunia. Maksudnya, jika musibah tersebut berkaitan dengan agama seseorang, di mana seseorang mengkhawatirkan akan adanya fitnah atau kerusakan pada agamanya, maka hal ini tidak termasuk dalam larangan tadi. Dalam riwayat An-Nasa'i terdapat hadis tentang lafaz, "Janganlah salah seorang di antara kalian berharap mati karena musibah duniawi yang menimpanya." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1820. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa kata fi dalam hadis tersebut menunjukkan sebab, maksudnya dengan sebab sesuatu perkara atau musibah duniawi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
kiamat tidak akan terjadi sampai seseorang melewati makam orang lain dan mengatakan, "Duhai, seandainya aku menempati posisinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 7115 dan Muslim nomor 157. Juga dalam hadis panjang yang diriwayatkan dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, di dalamnya diceritakan kalau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memintamu berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang miskin. Ampunilah aku dan rahmatilah aku. Dan bila engkau menghendaki fitnah pada hamba-hambamu, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3235. Dalam hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, jika kalau memang harus berangan-angan, hendaknya dia mengatakan, "Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku." Artinya, jika tidak boleh tidak, dia ingin berangan-angan kematian karena keinginan kuat dari jiwa dan hawa nafsunya, sehingga mencegahnya untuk menjauhi larangannya, maka Rasulullah SAW memberikan solusi untuk berdoa dengan lafaz tadi. Dari kalimat doa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW tersebut terkandung makna pasrah dan tunduk terhadap ketentuan Allah Ta'ala, memasrahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui semua urusan dan hasil akhirnya, yaitu seseorang menggantungkan urusannya kepada ilmu Allah Ta'ala. Nabi SAW pun berdoa dengan lafaz tersebut dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Ya Allah, dengan ilmu ghaibmu dan kekuasaanmu atas seluruh makhluk, hidupkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku." Hadis riwayat Ahmad nomor 265. Kesimpulannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya melarang umatnya dalam berdoa mengharapkan kematian. Namun Rasulullah juga memberikan solusi dengan hadis yang telah disebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.